Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd. Pertama, marilah kita selaku umat Islam banyak-banyaklah bersyukur, kata Allah. Karena dengan bersyukur, insya Allah Allah akan melimpahkan nikmat yang lebih melimpah dan lebih banyak. Kemudian jadikanlah pedoman. Ada ancaman dari Allah, jauhilah sifat-sifat kufur nikmat atau sering berkeluh kesah, karena orang-orang yang sering kufur nikmat, kata Allah, tunggulah azabku yang paling menyakitkan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Yang kedua, Allah juga telah mensyariatkan, marilah kita selalu bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam juga tercurah kepada para istrinya yang telah membantu perjuangan beliau. Begitu juga sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada para sahabat, ya, para keluarga yang telah mendukung perjuangan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ajarannya sekarang termasuk ibadah umroh bisa kita nikmati dengan cara merdeka, Bu. Ya. Kemudian yang paling penting pada hari ini, yaitu kita juga harus selalu percaya diri sesuai dengan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kaitannya dengan sholawat ini, marilah kita bersolawat dan berdoa. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Nah, nanti ini di kegiatan umroh itu banyak tempat-tempat mustajabah, banyak tempat-tempat yang ketika kita berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara-cara yang nanti pada latihan manasik akan dijelaskan, ya. Yang pertama, kenapa saya bergabung kepada Muhsinin Travel, ya. Yang pertama, kita kalau punya sahabat, punya teman baik, maka dekatilah, ya. Jadi ada perintah, kalau kita ada sahabat, orang dekat yang banyak hartanya, dekatilah. Mudah-mudahan kita ketularan banyak hartanya. Minimal kalau kita butuh bantuan, kita bisa terbantu. Kalau ada orang yang alim di bidang ilmunya, maka dekatilah. Karena dengan alimnya sahabat dan orang yang dekat dengan kita, insya Allah ilmunya akan lumeber juga ke kita semua. Ya. Kemudian kalau ada orang yang sukses dalam suatu bidang, terutama dalam pemberangkatan umroh, ada teman dekat dan sebagainya, maka dukunglah. Tuh usah repot-repot neangan travel umroh yang jauh-jauh. Apalagi kita masyarakat sekitar Ketanggungan dan Banjarharjo, mungkin yang namanya travel umroh banyak ya, Bu Tasiroh ya. Iya, betul, Pak. Tetapi setelah ini prosesnya panjang. Kenapa saya bergabung dengan Muhsinin? Saya juga sering menjadi tutor haji dan tutor umroh. Salah satunya saya memberi tutor haji dan umroh di pengajian-pengajian Aisyah, pengajian-pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah, dan sekaligus saya juga tutor dari jamaah pengajian
yang berkaitan dengan haji dan umroh di pimpinan daerah Muhammadiyah di Brebes. Kadang-kadang kita juga disambat ke Tegal dan sebagainya. Nah, kebetulan Mas Jamroni dan Mbak Tasyirah ini adalah teman sejawat sekaligus teman seperjuangan pada saat kuliah. Sehingga saya jatuhlah pilihannya ke Muhsinin. Dan yang paling menarik bukan hanya pertemanan, Bu, ini juga harus latar belakang. Maka kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Ini saya kenalannya mungkin kalau nama sih sudah pada kenal ya, Bu. Nah, tadi sudah kenal, dikenalkan oleh Pak Jamroni. Tapi yang harus dikenalkan adalah ini, latihan manasik umroh ya by Muhsinin Travel. Saya sebenarnya di laptop itu banyak materi-materi tentang umroh dan haji. Tapi kita harus lihat komunitasnya, Bu. Kalau saya berbicara di jamaah organisasi tertentu, kita harus menyesuaikan. Kemudian kita sekarang bergabung di Muhsinin Travel. Ternyata setelah dipelajari, subhanallah dan masya Allah, ternyata sangat memudahkan jamaah. Cara-caranya simple, tetapi bukan simple dibikin-bikin, Bu, tapi simpelnya karena Allah dan Rasulnya itu memberikan garis komando, garis perjuangan untuk ibadah ini. Simpelnya itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling penting. Karena nanti ada hadis di sini nanti dalam manasik ini, barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan perintah yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka akan tertolak. Nah, ini saya yang paling senang ini, Mas Jamroni, ya. Di Muhsinin ternyata di samping memudahkan cara umrohnya dan cara berhajinya juga mudah, tetapi sangat memperhatikan kaidah-kaidah perintah-perintah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mungkin ini saudara admin, jangan dikira, oh Pak Toha kok lebih banyak di Muhammadiyah. Kata siapa? Saya sering ngisi pengajian di ibu-ibu Patayat. Saya sering ngisi pengajian juga di orang-orang NU. Tanya tuh, kemarin saya disuruh mengisi pengajian apa Mas? Maulid Nabi ya Mas ya, yang terkini. Yang tadinya diberi waktu hanya 20 menit, ternyata atas permintaan karena ada tanya jawab dari ibu-ibu Fatayat, ibu-ibu muslimat, sehingga jadi 2 jam ya Mas, sampai bermalam-malam. Mungkin karena asiknya pengajian, nanti kita buka juga dengan sistem diskusi Pak ya, tanya jawab. Kalau yang tidak paham nanti bisa dijawab oleh saya tidak paham dijawab oleh Mbak Tasyiroh atau Pak Jamroni. Nah baik, mungkin selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita kembali kepada model latihan manasik umroh yang digagas oleh Muhsinin Travel. Yang tadi saya jelaskan, kita tidak usah ragu bahwa simple ternyata justru mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Justru yang seperti ini nanti akan lebih barokah, lebih dikabul, asal niat dasar ibadahnya lillahi ta'ala, Bu. Jadi niat umroh itu harus lurus dulu ya Pak ya. Jangan, wah saya supaya kelihatan keren, umrohnya sudah 7 likur kali, lamun cek Sunda namanya. Itu buang rasa seperti itu. Karena orang hidup kalau pengen di alam, pengen dianggap orang hebat, pengen dianggap orang alim, pengen dianggap orang yang doanya paling hebat dan paling dikabul oleh Allah, itu justru yang namanya kesombongan yang nyata. Tetapi jadilah manusia yang selalu berkekurangan di dalam beribadah, ya. Merasa kurang, aduh jangan-jangan doa saya mungkin kurang mustajabah, maka kita ulang lagi umroh kedua, umroh ketiga dan berikutnya, ya. Jadi niatnya umroh berkali-kali itu jangan supaya di alam ya Bu ya, paham ya? Tapi supaya betul-betul memantapkan ibadah kepada Allah. Baik Mas, mungkin untuk mempersingkat, next Mas. Nah ini latihan, nah ini pembukaannya tadi sudah ya, sudah dari mulai salam, hamdalah, kemudian tadi sudah dibuka dengan membaca suratul Fatihah, tetapi permulaannya saja ya. Tapi untuk lebih afdolnya, mari kita buka acara ini kita sama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah ini adalah
induknya Al-Quran ya Bu ya. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah ini membuka kita jalan menuju kepada ridho Allah ya. Baik, kita kembali kepada materi teknis ibadah umroh. Monggo. Nah, ini tadi hadisnya ya. Jadi syarat diterimanya ibadah ya, ikhlas karena Allah, niat karena Allah. Ulah ngayakin salamatan, bukan ulah ngayakin salamatan, ini jangan dipotong Bu ya. Nanti kalau masuk ke YouTube disangkanya tidak boleh ngadakan salamatan. Boleh, selamatan itu dalam rangka forum silaturahim, pamit sareng tetangga, sadulur gitu ya. Jangan niatnya oh kami mah rek umroh ge anu salamatan teh misalnya nu dongkapna misalnya sampai 1000 jalmi gitu ya. Kemudian anu ngiringna misalnya sakieu bis, bukan itu. Ya, bukan itunya Bu. Ya, boleh tapi hanya sebagai cara. Bukan wajib, bukan kudu alias kedah ya. Tetapi mengumpulkan kalau ada selamatan-selamatan sebelum kita berangkat atau safar dalam rangka mengumpulkan forum silaturahim ya Bu ya, minta doa. Insya Allah boleh ya. Kemudian minta maaf ya, barangkali kita selama perjalanan, selama di sana dan pulang ya, kita ada salah-salah dengan tetangga, dengan saudara. Itu boleh, tapi jangan sampai cenah di itu mah nu umrohna cenah salamatan cenah hayam nage hiji ya. Yang sebelahnya misalnya lolodeh nage hasem geus legat gitu. Ini nggak boleh begitu. Itu hanya sebuah sarana aja untuk mengumpulkan dalam rangka mohon maaf dan mohon doa. Insya Allah itu tidak dilarang ya. Tapi kalau saya untuk menjaga hati selamatan lagi sering iya mun bisa mah seperti orang ibadah, tangan kanan memberi, tangan kiri sampai tidak tahu. Ini sejujurnya saya sama dengan istri Bu. Yang paling pada tahu tuh paling mungkin baru admin sama anak dan ibu saya Bu. Yang lain belum pada tahu. Nanti gampang pada saat mau berangkat mungkin saya ngisi pengajian. Sekaligus nanti menyampaikan mohon maaf dan mohon doanya. Nanti juga nyebar. Komo irama ya WA. Jadi lamun misalnya orang kira-kira tegaduh biaya, jangan kecil hati karena yang namanya selamatan yang seperti dilakukan di desa-desa itu bukan sebuah kewajiban, hanya cara saja. Paham ya Bu ya? Ini penting soalnya nanti kalau sudah unsurnya ria, nanti ini syarat diterimanya ibadah itu berarti tidak ikhlas karena Allah, tapi hayang di alam kujalmi, hayang di alam kubatur, ini akan merusak ibadah kita. Nah ini supaya cepat, aku adalah zat, aku ini adalah Rob, Tuhan ilah yang kita sembah, amat tidak membutuhkan sekutu. Nah, ya sekutu itu akhirnya diduakan, ditigakan, ada Tuhan-Tuhan dan keyakinan-keyakinan kepada selain Allah. Maksudnya seperti itu. Maka jika ada orang yang beramal sambil menyekutukanku, atau napi syirik lah maksudnya ya, dengan sesuatu, aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Jadi kita muspro ibadahnya. Ya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ya. Kemudian next. Oh ini ya betul ya. Nah ini semuanya mari kita baca bersama ya. Syarat diterimanya ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul Muhammad SAW. Dari Ummul Mukminin yaitu istri Nabi yang paling lama dan paling sering mendampingi Kanjeng Nabi. Maka kalau hadis diriwayatkan oleh istrinya Nabi yang namanya Aisyah, ini rata-rata bisa untuk menjadi hujah, menjadi dasar hukum, ya. Nah, itu dilihat man ahdatsa ya fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya dari Al-Quran atau dari hadis, maka perkara tersebut tertolak, kata Allah. Jadi misalnya contoh kia, wah imat cena cek urang cikesal mumpung ke umroh cenanya ngawadahan cai jam-jam dibawa sambil umroh muter tawaf cenangkat mungkin mantak lebih ampuh, bahkan air itu dipisahkan. Anu dagang mungkin dicepetkin karena dagangan anak supaya tambah laris ya. Mungkin yang tukang nanam bawang dan lombok dicampurkan buat obat pertanian supaya katanya lebih barokah.
ini hal-hal yang seperti ini adalah keyakinan yang akan ditolak oleh Allah. Jadi jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak ada sumber hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati ya Bu ya. Nah ini kenapa saya betul-betul geget dengan muhsinin? Karena dasar hukumnya ini betul-betul ini lebih makbul, lebih soheh yang diambil untuk tata cara beribadah umrohnya. Kebanyakan banyak Mas, ini saya saya pernah bergabung di umroh, travel umroh yang lain, penjelasannya ya Allah Gusti sepertinya ibadah, tetapi ternyata landasan hukumnya itu ngawur Bu, banyak membingungkan dan menyesatkan para peserta jamaah umroh. Maka kita mudah-mudahan kita berbahagialah bergabung dengan muhsinin, hampang, gampang, ente angel, tetapi insya Allah berdasarkan Quran dan Sunnah. Next ya. Nah, ieu teh aya 3 pilar. Angger wong Jawa ana 3 pilar nggih. Ada 3 jalur tentang ibadah umroh. Yang pertama kita harus paham, umroh itu ada sesuatu yang membuat umroh itu diterima, itu ada cara-caranya. Yang pertama itu jalur yang disebut dengan rukun. Yang kedua nanti maksudnya rukun umroh ya Bu ya. Yang kedua ini ada yang disebut dengan wajib di dalam ibadah umroh. Nanti apa saja yang masuk dalam rukun, apa saja yang dianggap wajib di dalam umroh gitu ya. Kemudian ada juga sunnah-sunnah di dalam ibadah umroh. Ada 3 komponen, 3 pilarnya. Next Mas. Nah, yang sekarang ini pilar pertama ya, yang disebut tadi rukun umroh. Ibu bapak, rukun umroh teh ini aya hartosna. Jika ditinggalkan umrohnya itu tidak sah. Ini hati-hati jangan sampai ditinggalkan. Sekali lagi, rukun umroh yang pertama ini harus dipahami bersama. Ini jika ditinggalkan umrohnya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan fidyah atau dam. Jadi tidak bisa diganti nih Pak. Berarti lamun teu dilakonan sukan berarti kudu wangsul deui umroh deui bareng dengan muhsinin ya. Makanya ini eman-eman, terutama ibu-ibu yang usianya sudah sepuh ya, meskipun uangnya banyak. Karena apa? Ternyata ibadah haji dan umroh ini sebenarnya 80% adalah ibadah fisik Bu, ibadah gerak ya. Jadi nanti yang dikedepankan tuh fisik kita harus sehat, ruhani kita juga harus sehat. Nah nanti pengertian sehat jasmani teh misalnya waras Bu, teu boga bisul nya, sukuna ente kena rematik, teu kena encok gitu teh buku disiapkeun ieu teh. Lamun misalnya kita wah kita kakinya sering pegel gitu ya. Sekarang masih ada waktu berobat yang baik pada ahlinya, kemudian pola makannya dijaga, tidurnya jangan sampai betah begadang ya. Nah, 1 jika ditinggalkan umrohnya tidak sah. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama ini niat ihram itu jangan sampai ketinggalan, sampai poho Bu ya. Jadi karena niat ihram itu rukun umroh, jadi niat ihram itu tidak boleh tertinggal atau lupa. Diingat-ingat ya, dieling-eling tikawit ayeuna. Kemudian yang kedua yang disebut rukun umroh ini adalah tawaf. Nanti dijelaskan tawaf itu apa. Kemudian yang ketiga adalah sa'i ya. Next. Nah, sekarang yang pilar kedua ini ada yang disebut wajib umroh tadi. Setelah rukun, sekarang yang wajib umroh. Sesuatu yang wajib dikerjakan di dalam umroh. Nah, ini ada pengertiannya. Wajib itu apa sih? Ya, jika ditinggalkan diharuskan menggantikan dengan fidyah. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengerjakan itu nanti harus ada fidyah yang harus dikeluarkan oleh kita. Apa saja di sana? Yang pertama yaitu niat ihram dari mikot. Nah, kemudian yang kedua ini tahallul. Ya. Ini di bawah itu ya, Zulhulaifah itu mikot ya Mas ya. Nah itu nggak ada di situ sebenarnya, tapi aslinya ini saya Mbak. Ini mungkin itu orang-orang Bekasan. Bir Ali. Ya. Nanti kita di Bir Ali dengan Jironah ya. Nah ini untuk pengetahuan saja, yang di bawah ada tulisan Zulhulaifah, Zufah, Yalamlam, Kurnul Manajil, dan
Zatul irti, ini sama, ini adalah mikot ya. Untuk penjelasan ihram dari mikot itu adalah batas tempat memulai untuk berihram, Bu. Jadi kalau misalnya Ka'bah, Baitullah, jadi nanti di sana ada ketentuan mana batas tempat kita memulai untuk berihram, ya. Itu disebut namanya mikot, ya. Nah, mikot itu salah satunya ini, tapi kita nanti di Jironah dan Bir Ali, ya. Itu nanti nggak usah pusing-pusing, Bu. Nanti ada ini pemandu ya, ada mutawif. Next, Mas. Nah, sekarang pilar yang ketiga yaitu sunnah umroh. Nah, jika dikerjakan, ini menjadi amalan yang sangat mulia di hadapan Allah, ya. Dan jika ditinggalkan adalah rugi. Eman-eman, Bu, jauh-jauh di Cikesal, di Banjar, kaditunya ada sunah-sunah di dalam ibadah umroh, kok kita tidak mengerjakan dengan baik dan benar. Sayang, ya. Apa itu? Yang pertama ini bersih-bersih badan, Bu. Ya. Salah satunya itu potong kuku, ya. Yang berkumis dicukur dulu, Bu, ya. Yang biasa Bapak berkumis, pamit heula ka ibuna, ya. Pak, ini ada tuntunan kumis itu dicukur untuk muslim gitu ya, kemudian jenggot dipanjangkan. Sementara mah gitu jangkar itu mah nyandak sunnah. Ini Bapak yang berkumis apa, Pak? Dulu saya berkumis, Bu. Yang paling tidak ikhlas di kumisnya dicukur, ini Bapak Siro masih inget ya. Dulu waktu saya masih, ini katanya waktu muda masih ganteng, sekarang udah tua, udah jelek, Bu. Karena mungkin hilang kumisnya. Tetapi karena untuk mengejar sunnah, saya rela, Bu, ya. Kumis yang menjadi kebanggaan saya bersihkan dan yang dipanjangkan jenggot. Yang pertama kehilangan itu jujur istri dan anak-anak. Ciri khasnya Pak Toha katanya nggak ada gitu ya. Tapi saya jelaskan, ini ada hadis-hadis sunnah tentang cukurlah kumis, panjangkan jenggot. Ini hampurannya, Pak. Saling tawasobil haq, tawasobil sob. Ini memang hadis ini ditempatkan pada pembeda antara pasukan muslim dengan pasukan yang non muslim atau Yahudi, ya betul. Nah, itu untuk membedakan, Pak. Tapi karena kita menjadi orang muslim meskipun bukan tentara, tetapi kita tentara yang akan mengamankan Al-Quran dan As-Sunnah supaya sukan meskipun kita sudah tidak ada, anak incu teh nyontok orang sadaya. Berarti kita juga termasuk apa? Termasuk pasukan yang mengamankan Islam. Jadi sebaiknya meskipun berat hati saya bismillah dicukur kumisna. Nah, ini nanti disunahkan di situ malah ya. Di sini bersih-bersih badan, potong kuku, potong kumis, kemudian potong bulu-bulu yang kotor, ya. Yang kotor apa saja? Misalnya ketiak, ya, supaya ulah bau hasem, ulah bau pace, gitu tanya. Karena di sana meskipun banyak orang, kita juga harus lebih mulia supaya tidak mengganggu penciuman orang lain. Sehingga ini hikmahnya dari sunnah itu bersihkan bulu-bulu kotor, ketiak, bulu-bulu kemaluan, ya. Misalnya lamun ulah sampai gundul kumaha Pak bisa isin ninggalna gitu tanya. Enggak apa-apa, yang penting dibersihkan tuh enggak mesti harus gundul banget, Bu. Ya, misalnya sebagian kecil memang disisakan karena ada manfaatnya juga bulu-bulu seperti itu ditinjau dari ilmu kesehatan. Maksudnya dibersihkan di sini itu tidak mesti harus dipotong habis, gitu, Pak Ustadz, ya. Jadi dibersihkan supaya tidak mengganggu saja, ya. Kalau misalnya bisa, kita nyaman, sudah biasa bersih, dipotong semua, lebih baik. Paham ya, Bu, ya? Nah, di sini diingat-ingat, dilihat, bersih-bersih badan, potong kuku, potong kumis, potong bulu-bulu kotor, dan sebagainya. Kalau bisa, malah untuk mempermudah dari sekarang beberapa hari sebelum ke sana sudah dipotong, dibersihkan. Nanti di sana tinggal merapihkan. Paham ya, Bu, ya? Bising riweuh ke di ditu. Waduh, orang poho can ieu teh. Nah, mulai ayeuna semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, sunnah di dalam umroh itu ada yang disebut dengan mandi sebelum ihram. Nah, mandi di sini ini nanti sama mandi besar hukumnya, Bu. Nah, ini bab toharoh ini harus paham. Jadi ada mandi gede, mandi besar untuk menghilangkan hadas dan najis. Itu harus betul-betul sesuai dengan tuntunan bab toharoh. Kira-kira sudah hafal belum bab toharoh? Insya Allah ya. Tapi untuk yang hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal, mudah-mudahan kita sedikit aja.
mandi besar itu ada tata caranya di dalam bab toharoh. Yang paling harus saya jelaskan, sebelum mandi besar, maka bersihkanlah tangan. Misalnya kayak kuku-kuku yang hitam, kemudian alat kelamin yang kotor, bersihkan lebih dulu sebelum mandi besar. Setelah itu, sebelum mandi besar, maka ambillah tata cara wudhu. Ya, ini banyak yang nggak paham. Kita harus wudhu dulu, seperti wudhu pada saat kita mau sholat. Setelah wudhu, baru dengan niat, ya, bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai Sunda, pakai bahasa Jawa. Ya Allah Gusti, niat kaula mandi besar, ya, karena untuk menghilangkan hadas dan najis, ya, lillahi ta'ala, ya. Misalnya kalau nawaitu gusla li rafil, itu boleh. Tapi yang namanya amalan niat itu adanya di dalam hati, ya. Lamun kiai Ustadz baheula melafalkan dalam lisan itu sifatnya proses tarbiyah, proses pembelajaran. Urama geus dewasa, geus paham, geus karolot, kudu niat teh di najero hate. Ulah sampai menjadi amalan usoli gitu ya, itu lamun bisa mulai nanti di sini ada penjelasannya, ya. Niat itu amalan hati, jadi niat mandi besar ya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tata caranya harus betul. Kemudian sunnah berikutnya adalah 2 helai pakaian yang berwarna putih, ya. Makanya ini nanti ada peragaan barangkali cara pakai yang laki-laki. Kalau yang wanita mungkin tidak begitu sudah terbiasa. Kemudian melafadzkan, jadi di samping ini Bu, di samping niat dalam hati, tapi karena Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan contoh, sunnah umroh itu disunahkan melafadzkan niat, ya, labbaik Allahumma umrotan, ya, umroh itu harus dilafalkan juga. Pertama niat dalam hati, setelah pakai baju ihram, setelah semuanya dilakukan semua, ya Pak Ustadz, ya, ini saya saling mengingatkan. Kemudian kita niat dalam hati dulu. Tetapi karena Nabi mencontohkan ada niat yang harus diikrorkan bilisan, jadi kita harus sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya harus melaksanakannya, yaitu melafadzkan niat labbaik Allahumma umroh atau umrotan. Nah, nanti dan lain-lain di sana masih ada sebenarnya, tapi ini yang dicontohkan oleh Nabi, ini yang paling penting. Jadi Ibu tidak terlalu repot. Kira-kira repot nggak Bu? Seperti ini enggak ya? Next Mas. Kemudian ihram, ya. Nah, pelaksanaan sebelum ihram, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus tahu tentang ihram, ya. Hal-hal yang dianjurkan di sini, memotong kuku, ya. Kemudian tadi kumis Bapak, ya, ingat ya, masih di ini, membersihkan bulu-bulu kotor. Kemudian mandi ihram, caranya sama seperti mandi besar, ya, mandi janabat. Kemudian yang ketiga, laki-laki melepas seluruh pakaian yang berjahit, termasuk wadah. Paham nggak? Kalau nggak tahu wadah ya sidi lah, ya. Sidi itu celana dalam, termasuk itu dilepas. Ini jangan sampai ada yang ini karena poho masih pakai celana komprang, kaos didaya, pakai sarung biasanya. Iya mah teh kenging Pak. Pokoknya jam neng teh supaya bebas, ya. Betul ya Pak Ustadz, ya. Jadi ini sudah 17 tahun ke atas lah, ya. Jadi harus di ini. Bagi laki-laki dulu ini, ya, bagi laki-laki, ya. Nah, ini katanya suruh santai, kita santai aja, ya. Ya. Nah, ente butuh lagrak, santai lanana. Nah, Ibu berarti masih ingat kemarin disarokin kemarin sarang jeruk Bali Bu. Apa itu duren? Lagrak kemana? Enggak lagrak, ya. Tapi ini karena memang ini adalah ketentuan, ya, berarti kita senang tidak senang, suka tidak suka, berarti kita harus ikuti. Itulah yang namanya hukum. Kadang-kadang tadi secara akal mungkin mau lepas kumaha apa gitu teh. Itu akal jalan begitu. Tetapi hukum, ya, hukum nakli, hukum ketentuan itu menyatakan demikian. Berarti kita harus ikuti, nggih, Pak. Kemudian yang keempat ini bagi wanita. Kumaha lamun kaum istri, kaum ahwat, ya, kaum hawa. Nah,
wanita pakaian yang dikenakannya adalah pakaian ihramnya yang menutup seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Ini sesuai dengan hadis ya. Nabi waktu itu bersabdanya demikian. Jadi aurat wanita itu semuanya harus tertutup rapi, berhijabnya harus rapi. Kecuali di sana hadisnya ini dan itu. Ini dan itu menunjukkan wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Nah, ya. Jadi harus wajahnya harus terbuka, telapak tangan harus terbuka. Ya, cadar, masker berarti sekarang COVID-nya sudah minggat, berarti tidak boleh pakai ini dulu ya. Nanti ada penjelasan berikutnya. Nah, itu dasar penjelasannya. Kemudian yang kelima ini biar cepet ya. Jadi kalau ini Pak Ustadz, mungkin kalau wanita pakai kenakannya boleh berjahit, boleh ya. Tapi ya contohnya seperti itu. Beda dengan laki-laki, tidak boleh berjahit. Kan CD juga ada jahitan apa? Komodi komprang, ya itu kenging. Kolor juga ada jahitannya, nggak boleh. Jadi aliasnya kudu bebas, sebebas-bebasnya ya. Nah, kemudian kita lanjut yang kelima ya. Setelah mandi, laki-laki mengenakan wewangian sekedarnya di badannya saja. Kade bu, dina badan wungkul. Misalnya bade nu biasa kelek na bau, pakainya bau hasem gitunya, bau aki-aki misalnya pakainya Rexona itu boleh. Tapi tidak boleh memakai wangi-wangian yang disemprotkan atau yang dibalurkan ke kain ihram. Ini penting ini ya. Harus ke badan ya. Kalau diokolo yang seperti minyak itu semprotkannya ke badan saja, tidak boleh di kainnya. Ini saya menjelaskan berkali-kali sering ini harus difahami ya. Tidak di kain ihramnya ya di situ ya. Nah, untuk wanita ini dilarang memakai parfum atau dibolehkan sekedar deodoran dan body lotion. Itu pun sebenarnya harus di badan, Bu. Kalau bisa di wajah itu. Misalnya yang biasa itu di wajah boleh ada wangi-wangi sedikit itu ya, atau di badan boleh. Tetapi yang di pakaian ihram itu tidak boleh. Diingat-ingat ya Bu ya. Nanti lamun meuli minyak tadi itu ulah dipakai nuju ihram. Tetapi sunblock boleh Bu ya. Termasuk kayak model bedak yang gini Bu. Pakainya kaidah yang tidak boleh berlebih-lebihan. Bedak dalam rangka untuk satu, supaya tidak terbakar oleh matahari, mungkin sunblock gitu ya. Tapi kalau bedaknya sampai kayak bedaknya itu nah itu mungkin itu dihindari ya. Kita untuk kehati-hatian. Nah, kemudian setelah yang kelima sekarang ini niat ihram itu dalam hati dulu, kemudian diucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, jadi itu lafadznya mudah. Ingat bisa nggak Bu? Sudah bisa ya? Insya Allah lah. Nanti ada ini labbaik Allahumma umratan ya. Tapi kalau dibaca diwakafkan labbaik Allahumma umroh ya. Karena tata marbuto ketika diwakafkan harusnya dibacanya umroh ya Pak, bukan umrotan. Tetapi kita lidahnya lidah Jawa. Wis ora popo lah insyaallah Gusti Allah Maha ngampuro nggih. Tapi kalau sesuai dengan lugatul bahasa Arabia harusnya labbaik Allahumma umroh ya. Jadi bukan umrotan ya. Next Mas. Nah, di sini larangan dikala kita sedang berihram ya. Berihram itu maksudnya secara gampang gini Bu. Kita sudah niat, kemudian kita sudah mengucapkan lafal labbaik Allahumma umroh, kemudian sudah pakai pakaian ihram. Nah, ini berlaku itu tadi dari niat hingga tahallul. Ini diingat-ingat, tidak boleh mencukur rambut. Yang kedua, tidak boleh menggunting kuku, meskipun kukuna kalau guna manjangan tereh misalnya gitu tebunya, tidak boleh gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini harus diingat-ingat, tidak boleh menutup kepala dan wajah ya. Misalnya kepala ada panas, makanya misalnya sajadah ditumpangkan dina sirah. Ini sering banyak yang lupa Pak ya. Kadang-kadang kan kebiasaan orang ada handuk, ada ini ditutupin dina sirah ya. Itu tidak boleh ya. Tapi kenapa kalau pakai payung Pak gitu ya? Ini ada sebagian ijtihad ya, atau ilmu fikih membolehkan, tapi dengan alasan yang
menguatkan karena untuk menghindari heat stroke atau sengatan matahari yang menimbulkan sakit atau pingsan dan sebagainya, untuk keselamatan. Tetapi kalau yang nempel langsung, apalagi menuju umroh pakai topi gitunya, poho bari kita sedang berihram, jalan-jalan ada yang jual ini kopiah, meser nyobaan kayak deh itu nggak boleh Pak. Ya, maka urusan-urusan dunia tinggalkan dulu pada saat sedang ihram, ya. Gitu nggih, Pak nggih. Jadi nggak boleh. Sapu tangan misalnya panas, aya cai itu sangat aja teh. Diceburkeun, dicelupkeun terus langsung tutupkeun karena supaya kompres supaya tiis, tetap tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Kemudian yang selanjutnya mengenakan pakaian yang berjahit tadi, misalnya tas-tas tawaf belum tahallul dongkap ke Mekah, kita kan masih berpakaian ihram Bu ya. Doh daya gini jameng nong gumlang gambeng teu puguh misalnya gitu teh. Cek urang ieu mah geus teu umroh ieu nya. Kaligana kaos di rompok Bu, make kolor, make sidi tetap nggak boleh. Sebelum bertahalul itu tidak boleh pakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki ya. Kemudian yang kelima, menggunakan wangi-wangian yang dimaksud wangi-wangian yang berlebihan apalagi di dalam penggunanya dalam pakaian ya. Kemudian ini berburu hewan pas keur ihram, kira-kira aya japati Bu. Nah, aya japati misalnya berburu gitu. Boleh gitu dipakai pewangi Wak. Kalau bisa pewangian dari cucian nggak apa-apa, tapi kalau disemprot-semprot, tapi kan nanti di sana diganti Bu. Dari di rumah. Enggak, kalau di rumah kan kita belum niat ihram. Iya. Udah wangi dari Bolto ini pakaiannya dari rumah. Itu pakaian pada saat mau berangkat maksudnya. Itu mah nggak apa-apa Bu. Cuciannya udah dari rumah. Iya. Cucian dari rumah kan pakai pewangi kan wangi. Boleh Bu, boleh. Misalnya dari bau molto, bau apa? Boleh, boleh. Tapi yang penting jangan disemprotan tihula supaya jangan ya. Pewangi molto dari rumah. Ya itu mah berarti kan pengharum yang bawaan di deterjen ya. Kalau ibu-ibu lagi head bisa ikut ihram nggak? Nanti Bu, nanti sampai ke sana ya. Nanti sampai ke sana. Nanti ada yang namanya tadi rukun, kemudian wajib dan sunnah. Ya ini karena supaya tidak lupa. Kalau yang namanya tawaf jangankan head Bu ya, misalnya batal wudhu aja ya itu harus cepat tetapi nanti ada tapi kalau misalnya pas waduh ini pas saya sedang tawaf kok saya mens, nah ini pertanyaan yang bagus, nanti kita setelah selesai aja ya. Nah ini nanti ada ini, makanya nanti kita Bu, kalau bisa nanti kalau yang tidak terjawab pada saat hari ini nanti kita cari dasar hukum yang kuat, itu nanti kita sama-sama antar teman men-save atau nyimpen nomor ya, artinya untuk konsultasi kepada Pak Zambroni ya, ada grup ya. Iya, saya karena sibuk jadi tim suksesnya 01 Bu ya. Jujur saya karena orang Islam, jadi saya jujur iya. Soalnya gini, ada orang Islam yang tidak paham Bu tentang memilih imam. Iya, jadi makanya ini saya jadinya nyampe ke situ ya. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau 02 nanti besok jadi 01 Bu kalau sudah jatuh di ini ya. Mudah-mudahan begitu. Ini sih, tapi tetap kalau kita berbeda kita jangan sensitif gara-gara beda kita ya. Ini mah sunnah cerita itu ya Bu, tapi tetap itu akidah memilih imam ya. Memilih imam itu akidah. Itu tadi berburu hewan itu termasuknya ayah kupu-kupu, ayah cak-cak, cak-cak di itu HD, ngalah cak-cak yang dibawakan itu kenging ya. Belalang, jangkrik itu nggak boleh ya. Pokoknya semua hewan itu nggak boleh diburu di sana. Kembali ya, ini penting ya Bu, ini karena larangan ihram ya. Kemudian ini melakukan hitbah. Ada yang paham hitbah? Nah, melamar ya, lamun di urang mah misalnya nalian, ayah anak sama-sama bawa anak, orang nalian di dia gitu ke ihram itu tidak boleh. Melamar dan kalau menikahkan mah jelas sudah boleh, tapi ini ada hitbah dan nikah. Melamar tunangan itu tidak boleh. Kemudian yang ke-8 jima.
atau hubungan intim dan lain-lain. Dan lain-lain itu mungkin nanti akan ada sama bobotnya, ya. Jidal, fusuk, ya, mujadalah itu berdebat. Bisa di sini, Bu, ya. Kita berangkat kan kebetulan sudah pemilu tuh, ya. Ada yang 01, ada yang 02, ada yang 03 gitu, ya. Ternyata berdebat, kami mah 01, kieu gitu ya. Entu urang mah 02, da kieu cenah karunya geus 3 kali dan sebagainya itu. Nah, itu jangan dibahas di sana meskipun sudah selesai. Tidak boleh, ya. Apalagi misalnya kieu berdebat misalnya kieu teh. Ya, misal contoh, urang mah ke balik umroh rek belanja emas. Kali-kali cek ulah temenang dan sebagainya. Jangan berdebat masalah-masalah seperti itu di dalam kegiatan ihram. Pada saat kita sedang ihram belum tahallul itu nggak boleh, ya. Apalagi yang namanya jima, hubungan intim, ini mah bisi keur di kampung mah letoy barang di ditu teh diuji ku Allah. Jadi huras begitu teh nya. Makaning ibuna hotelna empuk, tiis gitu teh nya. Pan kadang-kadang nempel ke pak sereng gitu teh. Itu tolong dihindari. Suami istilahnya kursi luang. Ini mah seandainya. Karena ini punten, kenapa dijelaskan? Karena ini adalah syariat, Bu, ya. Tapi yang jelas ini harus dihindari karena ini adalah akan merusak atau termasuk sesuatu yang dilarang di dalam berihram. Next, Mas. Ini lama ya, Pak? Kelamaan ini. Ini soalnya penting, soalnya ini ya. Ini yang penting ini. Iya. Nah, ini tawaf. Nah, ini enggak ada itu ya. Apa yang punya itu infrared ada nggak? Iya. Untuk ini apa ya? Untuk menunjukkan ini penting nih. Ini sebelum kita cerita tentang pelaksanaan tawaf, ya. Ini kita harus memahami dulu. Nah, iya ibarat bangunan Ka'bah teh iya persegi ya, Bu, ya. Nah, nanti yang buat patokan itu punten Pak Ustadz. Yang buat patokan itu di sini nanti ada yang namanya Hajar Aswad, ya. Kalau Hajar Aswad sedikit ke sini sebelum pintu ini ada namanya multajam, ya. Aduh, silau ya. Nah, ini pintu Ka'bah, kemudian di sini ada Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini ada yang disebut area multajam. Nah, kemudian di sini ada rukun Iraqi, ya. Kemudian agak berarti ke kiri ya, kalau nggak salah sebelah kiri kalau kita menghadap ke selatan itu ada yang namanya Makom Ibrahim, ya. Kemudian di sini ada Hijr Ismail, kemudian di belakangnya ini ada Al-Atim. Kemudian pas di pojokan sana itu ada yang disebut dengan Rukun Syami, ya. Jalan lagi ke sini ada rukun Yamani. Nanti ada beberapa syariat yang harus kita pahami. Nah, next, Mas. Memang kudu nama ayah iya. Kalau untuk haji tapi biasanya kalau haji itu ada detailing, Bu. Ini pintu Ka'bah di sini, kemudian nggak dibawa ya, Mas, ya. Nah, ini misalnya kayak gini, Bu. Nah, ini kalau sesuai dengan gambar, ini misalnya Ka'bah, ya. Ini ada Hajar Aswad sebelah sini, Bu. Nah, kemudian oh, sebelah sini ya. Ya betul. Nah, ini Hajar Aswad, kemudian ini pintu Ka'bah. Nah, ini di sini ada multajam, ya. Ini di sini berarti rukun Iraqi. Nah, di sini ada Hijr Ismail, ya. Kemudian ini rukun Sami. Nah, ke sini itu berarti ini rukun Yamani. Pak Ustadz bisa dibantu gitu. Coba Pak jelaskan Pak, biar jenengan sering umroh ke sana yang paling baru. Sama ya? Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah, area ini multazam, ya. Kemudian di sini nih agak ke sini. Nah, sebelah sini nih ada Makom Ibrahim. Yang ini rukun Iraqi, ini Hijr Ismail, kemudian ini rukun Syami, ya, Syam maksudnya ya. Kemudian di sini rukun Yamani. Nah, gambarannya gitulah, gampang ya. Next, Mas, dulu Mas, nanti bisa ada tanya jawab. Nah, sekarang persiapan tawaf. Ini mungkin harus lebih hati-hati di sini.
Yang namanya tawaf, satu itu nanti ada kegiatan. Yang pertama menuju Masjid Al-Haram. Kemudian ketika masuk Masjidil Haram, kita harus mendahulukan kaki yang kanan sambil membaca Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, nanti ini masih ada beberapa hari, nanti dihafalkan. Kalau orang yang setiap masuk masjid membaca, ini nanti hafal ya. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, kemudian setelah masuk ke Masjid Haram, ke Masjidil Haram, ini memang ada disunahkan memasuki dari babu salam, tapi itu bukan sebuah keharusan ya Pak Ustadz. Bisa di bab umroh, bab mana saja bisa. Ada namanya pintu Masjidil Haram itu banyak. Tapi begitu masuk ke pintu Masjidil Haram, kita nanti akan melihat Ka'bah. Nah, ini ada tata cara ya. Setelah kita masuk masjid, kemudian kita melihat Ka'bah, maka disunahkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Jadi begitu. Enggak, segitu aja udah ya. Itu kalau itu tambahan sebenarnya Bu di kita ya. Ya, saya kalau lihat di komunitas yang lain itu ada dipanjangkan. Tapi ini tuntunan hadis yang matanya lebih berkualitas yang ini. Maka saya tidak merubah Mbak, karena ini sesuai dengan matan hadis yang sahih ya. Kalau yang tambahannya memang ada Bu, tetapi itu bukan sesuatu yang dilarang ya. Tetapi ini aja, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam ya. Nah, kemudian yang ketiga ini membuka pundak kanan bagi laki-laki. Jadi pundak kanannya itu dibuka. Nanti ini ya anunya, nanti ada peragaan. Nah, apa mending sekarang biar lebih ini ya, biar lebih enak ya, Pak. Nggih. Ada gambar kan di situ. Biar lebih ini prakteknya. Saya jangan-jangan yang memberikan tutornya juga lupa, ini sudah lama ini. Ilmunya masih paham tapi caranya mungkin. Apa tuh nari anak gitu melorot. Jangan tadi sempak. Ini ibu-ibu paling hafal kalau urusan isi sempak ini. Ujung kanan, ujung kiri dipasin ini. Tuh, lalu pegang ini, ya seperti bersarungan. Iya. Ini, balik lagi. Lupa, sedikit tapi nggak melorot dia. Ini mungkin nggak bakal ditarik. Nah, ini nanti kalau pakai sabuk, kan ada yang tidak ya, pakai sabuk yang berjahit itu nggak boleh, ya. Ini nggak boleh, iya. Nanti tidak berjahit, ini nggak bakal. Kalau tidak berjahit, misalnya pakai rapia, boleh nggak Pak? Boleh, gitu ya, supaya menghindari supaya jameng nona ulah. Selamat Pak. Ini begini deh Mbak, cara ngejelasin begini deh. Lalu kita pegang yang sebelah sini, kita lipat ke kiri, balik lagi ke kanan. Nanti saya umrohnya anu enggak? Umrohnya bareng dengan ini enggak? Barengnya. Ya Pak ya, untuk atasnya ini juga kencang Pak. Tarik-tarik ibu juga nggak bakal melorot. Jadi jangan khawatir gondal gandul. Nah, untuk ihramnya kan tadi keteknya sebelah kanan kelihatan. Nah, berarti ini ya, ini panjangin, yang sebelah kanan panjangin, terus kita tarik ke atas. Nah, ini. Ya. Ini ketek sebelah kanan kelihatan. Ini tinggal ke sini, ini ke sini, ini ke atas ya. Nah,
Ya gampang di itu lamun teu bisa ka aya nu papatahan. Jangan khawatir ya. Biar enggak melorot, ini bisa dimasukin ke sini. kurang ais budak gitu. Iya, dimasukin ke sini. Ada kurang ais budak kan? Ini udah kenceng. Ya, sudah ya. Ini sepintas saja. Nanti lebih anunya di anu. Nanti ada yang praktekan lah barangkali yang belum bisa. Iya, nanti jamaah. Itu yang ketiga tadi sudah dijelaskan, membuka pundak kanan bagi laki-laki. Next mas. Oke. Nah, pelaksanaan tawaf ya. Ini tadi ada yang tanya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah ini berarti kalau lagi menstruasi berarti hadas besar ibu. Makanya ini kalau bisa sekarang ini masih bisa disiasati dengan cara insya Allah niat karena Allah. Misalnya yang biasanya jatuh pada tanggal pelaksanaan tawaf, berarti saya menganjurkan konsultasi kepada Bu Bidan. Ada obat atau suplemen apa yang bisa menghentikan sementara. Kalau sementara insya Allah boleh, tapi niatnya yang lurus Bu. Bukan tidak supaya misalnya kalau di rumah supaya bisa dipakai ku bapana, misalnya mungkin musim hujan, itu jangan ya. Tapi ini karena untuk ibadah insya Allah boleh Mbak Tasiro ya. Ada nggak yang harus di kita nanti pas jatuh di tanggal pelaksanaan tawaf di sana? Biasanya taksi ini kemarin sudah dibeli. Nah itu nanti Ibu sudah beli harus. Ya? Ini terima kasih Bu, pertanyaan yang bagus ini ya. Ini karena tawaf itu harus atau wajib suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah itu padahal tadi hadas besar Bu, ya hadas kecil aja kentut ya, kemudian apalagi pipis, BAB cepat harus wudhu lagi ya. Terus gimana wudhunya gitu? Oh nanti jangan lupa banyak Bu, di sana nanti keran air jam-jam. Nah, maksudnya dilanjut apa jamaah air lain? Nanti Ibu muter dari mana? Ibu misalnya selesai di situ putarannya misalnya saat diingat-ingat dari Hijri Ismail, berarti Ibu masuk di situ lagi. Sama seperti kita ketinggalan sholat tiba-tiba kentut, berarti kita melaksanakannya yang kurangnya saja. Jangan mengurangi dari awal. Misalnya pada tawaf pertama, kedua, ketiganya kentut. Di mana kita berhenti kentut di situ? Kita amati ya. Ambil air wudhu, setelah selesai nanti kembali ke tempat itu, lanjutkan. Berarti kan ketinggalan jamaah. Nah, setelah Berarti nanti kalau sudah selesai, ibu kan berarti batal. Nanti tinggal bilang sama Mutawi, Pak saya tadi batal, sampai sini batal, kentut. Nanti kan bisa dilanjutkan sama Mutawi. berarti kan kita itu. Oh berarti dibadali berarti. Enggak. Oh nanti ada yang mengawal. Oh iya. Ini ada ini kembalinya kepada teknis ya Bu ya. Jadi kalau kentut batal, misalkan batal lah, itu harus bilang sama pemutawif setelah tawaf, gitu. Nanti saya batalnya di sini, nanti melanjutkan. Berarti nanti ketemu lagi sama jamaah yang lain. Iya, nanti jamaah yang lain kan pada kumpul di Ibrahim. Iya, namanya makom Ibrahim. Kumpul di situ. Ini kembali kepada ini ya, itu teknis sebenarnya, nanti bisa minta bantuan dengan mutawif. Karena apa? Pelaksanaan tawaf ini ada pemahaman yang begini, orangnya batal di situ kentut, tapi terus melanjutkan terus Bu. Tapi nanti ceritanya setelah rampung, yaitu berarti kita ngulangi lagi dari batal di situ iya. Jadi pada saat batal harus konsekuen kayak sholat, begitu batal sekalipun imam mundur, nanti sop yang paling depan menggantikan untuk itu saking pentingnya menjaga suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kepada teknis nanti bisa menghubungi di situ kan. Gini Pak, misalnya saya udah 3 putaran ya, nanti misalnya saya batal di Ismail. Nah berarti nanti kita ngulang 4 putaran lagi gitu. Enggak, tinggal itu saja yang lanjut aja. Di Hijri Ismail melanjutkan putaran keberapa gitu. Tidak mulai dari awal, ya. Ada yang lebih aturan lebih ringan lagi enggak? Misalkan seperti kalau ada darurat orang apa? Enggak, ini soalnya sih Pak tadi tawaf itu harus ini menjadi ini keharusan. Iya. Itu yang namanya tadi darurat di sebelah mana ini menempatkan hukum nakli. Ya. Nah ini nanti sementara ini karena memang suci dari hadas kecil dan hadas besar merupakan syarat untuk bertawaf. Berarti ketika batal kita lapor sama mutawif. Ini saya batal kentut di sini. Nanti mutawif biasanya teknisnya Anda mengarahkan wudhu, nanti saya tunggu di sini. Ada berapa ya di sana?
Ada Dua biasanya, tiga. Iya. Satu perempuan, dua laki-laki. Nanti ini Bu, di sana mudah-mudahan kita bisa bertemu secara teknis. Nanti kalau pertanyaan itu Bu, kalau misalnya ada jamaah yang kentut di sini, nanti kami supaya tidak tertinggal jamaah, itu bagaimana? Nanti bisa ini. Sebenarnya ini pentingnya manasik umroh, itu yang namanya umroh dan haji itu adalah ibadah perseorangan, bukan ibadah jamaah aslinya. Cuma karena biasa orang kita kan ada yang sepuh, ada yang pemahamannya gampang linglung, gampang di tempat yang lain itu gampang lengit dan sebagainya, hilang itu, sehingga ini hanya siasat kita bersama-sama. Sebenarnya yang namanya ibadah haji dengan ibadah umroh adalah ibadah mandiri. Setiap orang tuh harus paham ilmunya dan harus menyelesaikan sesuai dengan kemampuan kita. Begitu Bu. Misalnya ada, aduh kami mah, misalnya sukuna kena rematik itu tanya, itu bisa tereh, itu bisa gancang jenuh sejen. Tenanah, anu penting paham ilmunya, ya, paham caranya. Nanti kalau sudah selesai, nanti ditunggu oleh mutawif Bu. Nanti kalau sudah selesai, kalau ibu terlambat kami tunggu. Nanti tunggunya di sana tuh sebelahnya makam Ibrahim atau sebelahnya Hijr Ismail. Nanti janjian aja, ya. Jadi itu mempermudahnya begitu Pak Haji Jamroni, ya, bukan nggak apa-apa kita melakukan dulu gitu ya, itu nggak boleh, karena menjadi syarat sahnya tawaf itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini tanggung jawabnya besar. Saya menjadi penjelasan tentang umroh itu harus sesuai dengan teori yang datang dari Quran dan Sunnah, ya Bu. Jadi lain channel, gunung saklok ujur, itu memang aturannya begitu, ya. Kemudian yang kedua, dilakukan 7 putaran. Misalnya dari itu Hajar Aswad misalnya gitu ya. Setelah sampai ke situ nanti 1, kemudian 2, pokoknya 7 putaran. Nanti insya Allah mutawif teknisnya mungkin bisa memberikan arahan lebih detail di sana, ya. Nah itu sudah dijelaskan, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, ya. Pokoknya lain di Hajar, kita tidak sempat bisa di Hajar Aswad, tapi kita yang selurus dengan Hajar Aswadnya, itu ya. Yang kelima, nah ini di rukun Yamani hendaknya menyentuhnya, ya. Ini bagi yang mampu dan tidak dicium, apalagi di sana sering banyak Bu, ya. Ka'bah di rukun Yaman itu digosok-gosok gitu ya, pakai sorban gitu, cina sorbannya jang jimat Bu, ya. Nah, pas nangtungkeun imah sorbana di karena memolokeun itu nggak boleh, nggak ada tuntunannya, ya. Ya itu makanya ini soalnya ada, terutama orang Indonesia, orang Bangladesh, orang India banyak yang sering melakukan seperti itu. Karena apa? Indonesia, India, Bangladesh, Pakistan itu kita darahnya darah dulunya sebelum ada Islam turun tuh ada agama Hindu dan Buddha. Ya satu rumpun lah kita dengan mereka-mereka, maka banyak kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan. Ini harus dihindari. Paham ya Pak ya? Kalau misalnya bisa menyentuh, bismillah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, saya mampu menyentuhnya. Kalau tidak bisa ya bisa saja dengan inilah, dengan kode ya atau istilah ya. Seperti kayak istilam, tapi kalau istilam yang pertama kan nanti harus bismillah ya Allahu akbar, itu nanti pada saat memulai ya. Itu tadi jika tidak bisa dicium ya, jika tidak sempat berlalu saja tanpa memberi isyarat. Oh ini di sini berarti tidak usah memberi isyarat seperti kita pada saat ini. Dulu kita waktu Pak suruh memberi isyaratnya, tapi ternyata sekarang setelah dicari isyarat itu pada saat memulai di putaran pertama pada saat di Hajar Aswad saja. Jadi tidak usah dengan memberi isyarat ya. Kemudian bila kita di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu disunahkan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba next Mas. Tadi mestinya kalau dari turun lagi Mas. Turun lagi. Turun lagi. Buka itu ini naik. Turun. Ini tawaf, bab tawaf. Tadi yang gambar itu. Ini sebenarnya ada tuntunan di sini, tapi ini kayaknya di sini kok nggak ada. Bentar, di sini nih, punten Pak Ustadz. Nah, ketika di area antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ada yang namanya multajam. Di sini ada yang disunahkan membaca
Ada yang hafal nggak Pak Ustadz? Masih ingat nggak bacaannya? Harus buka saya. Harus buka ya. Nah, di situ ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bisa terus sampai ke rukun yamani. Nah, setelah dari rukun yamani mau ke Hajar Aswad, baru Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat ya tadi dari Mana tambahan tuh? Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu sebenarnya tadi Bu, lagi-lagi kalau kita belajar ilmu hadis, ini ilmu hadis itu ada yang disebut ilmu mustalahal hadis. Di sini ada yang mempelajari ilmu hadis, Pak. Ilmu hadis itu kalau kita pelajari itu nanti ada yang bercerita tentang matan, ada yang bercerita tentang sanad dan rawi. Ini mah kalau dijelaskan nanti kita kayak mondok pesantren, Bu. Nggak apa-apa. Nanti suwe. Enggak nih. Udah intinya kita matangnya saja. Itu yang tadi seperti itu, yang seperti itu boleh, tapi ini matan yang asli itu tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu aja sudah. Ini yang seger-seger yang baru-baru pada umroh mungkin masih pada ini ya. Saya udah lama. Ilmunya masih ada tapi lama ini baru umroh lagi ya. Kemudian next Mas. Tadi sudah di ini persiapan tahap sudah ya. Nah, itu contohnya ini gambarnya nih. Turun lagi setelah tawaf nanti. Setelah tawaf. Turun. Nah, ya. Nah, ini setelah tawaf ini ada sholat sunnah ya. Kemudian niatnya sunnah apa ini? Pokoknya niatnya sunnah. Saya sholat sunnah gitu aja ya. Entah ya, itu tadi ada yang mengatakan sholat sunnah mutlak dan pokoknya sholat sunnah aja gitu ya. Niat dalam hati saya sholat sunnah setelah selesai tawaf gitu ya, karena Allah itu aja. Langsung sholatnya 2 rakaat ya. Itu nanti sama tuntunannya, sama seperti sholat di Maqam Ibrahim, di Hijri Ismail, itu sholat sunnah semua di situ. Nah, itu bacaannya rukun apa ya, rakaat pertama Fatihah, kemudian suratul Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Itu di situ sama semua kedudukannya seperti itu. Nah, 3 surat atau 1 surat? 2. Itu yang pulau doang. Tejengkul Abdul Bil Pahan. ente eta Al-Kafirun sama Al-Ikhlas saja. Sunahnya itu. Kemudian setelah selanjutnya sholat sunnah ini ada disunahkan minum air zam-zam ya. Nah, ini ada yang penting di sini Bu. Minum air zam-zamnya ini ada syariat yang dicontohkan oleh Nabi. Ambil air zam-zam secukupnya, kemudian diminum gitu ya, sambil berdiri. Padahal ada ayat, bukan ayat, ini hadis, larangan minum sambil berdiri. Ya, minum dan makan sambil berdiri ada larangan. Kenapa di sini kok disyariatkan sambil berdiri? Ya, sesuatu ibadah yang ketika dicontohkan oleh Nabi itu sifatnya pengecualian. Jadi di luar minum air zam-zam rangkaian setelah tawaf berarti kita harus duduk. Tetapi saat kita setelah tawaf berarti minum air zam-zamnya karena dicontohkan oleh Nabi sambil berdiri. Bahkan ada keterangan ya, setelah diminum disiramkan ke kepala gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun urang cek jamaah Jawa senikmat banget itunya. Lamun cek jamaah Sunda tapi di jero hate Bu ya. Ulah cos itu teh nya kadenge kabeh itu enggak boleh ya. Nah, nanti dipiralkeun. Ini orang lagi apa ces itu apa kan belum tentu paham semua. Kalau kita misalnya ya Allah Gusti Masya Allah tiis pisan gitu tehnya itu boleh, tapi dalam ya paduka dengeku cepil sorangan. Tapi yang paling pentingnya adalah alhamdulillahnya itu bilisannya alhamdulillah, ikrornya gitu ya Allah Gusti subhanallah masya Allah nikmat pisan tuh pakces kan tas gawe teh gitu Bu, kan seperti yang habis kerja tawaf itu kan muter gitu ya. Itu hikmahnya itu kita bekerja itu harus giat seperti tawaf, tidak boleh bermalas-malasan, itu hikmahnya. Nya ulah pada geus sugih tinggal tengkrengnya misalnya gawe geus teu kayeng itu nggak boleh. Da urang mah geus sugih duitna dicantelkeun dina anon tabungan apa namanya tuh deposit
tapi tidak gawe, tapi tayang kering itu insya Allah salah seperti itu, Bu. Islam tidak mengenal pensiun, ya. Saya sudah pensiun dari PNS-nya 8 tahun yang lalu misalnya gitu ya. Tapi tetap Bu, praktek isuk sore mohon. Itu tadi kan Ibu sudah ini, saya pensiun sudah 8 tahun ya. Sudah pensiun. Nah, intinya kembali setelah tawaf selesai, salat sunnah, kemudian minum air zam-zam sambil berdiri, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ada keterangan juga, beberapa keterangan menyiramkan sedikit di bagian kepala. Next, Mas. Nah, ini caranya, ini contohnya tuh muter gitu ya. Itu berarti muteran itu 7 balik, Bu. 7 balik, dimulai dari Hajar Aswad ya. Nah, ini gambar, ini video, ini yang namanya tawaf ya, muternya sampai 7 balik ya. Ini biar tidak ngantuk maksudnya Bu ya. 70 pada 7 ya. Itulah yang namanya cara menyampaikan. Sebenarnya kalau orang-orang sudah tua Bu, 15 menit kalau sudah mendengarkan penjelasan seperti ini sudah ngantuk. Kita alhamdulillah tidak ngantuk, berarti kita ditolong oleh Allah lewat malaikat-malaikat penjaga kita. Kebanyakan kalau kita kuliah, kita sekolah, 14 menit, 15 menit sudah saatnya udah nggak fokus. Nah ini makan berarti kita sudah dapat barokah, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin ya. Next, Mas. Nah, ini baru yang disebut nanti kita mengerjakan sa'i. Ini sayang ya nggak ada ini ya, biar lebih ini. Ini sa'i itu bukan 7 muter gitu bolak-balik, bukan Bu, tapi 1 kali melintas dari Safa ke Marwah dihitung 1. Nah, ini contohnya apa kayu juga boleh nih, biar ini soalnya udah ada. Cari kayu, Pak. Cari kayu, Pak. Iya. Pak. Kalau mau penggaris. Enggak ya, Mas, enggak punya itu ya, Mbak. Besok lagi kalau itu ada ini. Saya juga lupa tadi kalau di rumah ada. Ada yang sepuh-sepuh, ada yang ini. Izin saya minum dulu ya Bu, Iya. sambil nunggu ini. Terus ini Bu, sedikit sebelum cerita masalah umroh, jangan kecil hati karena kita di rumah misalnya sudah sakit pinggang, sakit kaki, ilok deh bisa gitu. Kita ya, mohon mana gaya abdi badai ya. Ini begini Bu, di Baitullah, di sana itu banyak rahmat Allah yang diberikan kepada para jamaah haji dan umroh. Contohnya begini, ada orang asma di sini hampir setiap jam keserang. Di sana mah cager, ya. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa lah, darurat. Ini mudah-mudahan ini sambil saya Mbak menularkan ilmu, nanti mudah-mudahan Mbak Mas itu sudah bisa menjelaskan ya. Barangkali saya misalnya ternyata harus double menjelaskan di sana, nggak bisa bareng dengan musinin. Ini sudah ada kader-kader yang bisa meneruskan ya. Ini juga sama ya, tawasobil haq tawasobis sob ya. Jadi kita saling berwasiat tentang kebenaran, saling bernasihat tentang kesabaran. Ini penting, termasuk teknik-teknik umroh. Ini harus difahami. Amit Pak Ustadz, nggih. Nah, ini yang disebut sa'i itu dimulai dari Safa. Nah, ini di sini tuh putaran pertama. Ini dari ini angka 1 menunjukkan dari Safa menuju ke Marwah sini. Nah, ini dihitung 1. Ya, bukan muter kadieu nembe hiji bukan, tetapi dari Safa ini menuju ke Marwah dihitung 1. Kemudian dari Marwah menuju kepada Safa ini hitungan yang kedua. Kemudian dari Safa menuju ke Marwah ini berarti sampai lamun urang lompat kecil gitu ya buat bagi laki-laki sampai ke Marwah ini ketiga. Kemudian dari Marwah ini yang menuju ini keempat berarti. Begitu dan seterusnya sampai 7 kali. Paham ya Bu ya? Jadi lain sana kieu lompat itunya. Terus ieu ka dieu deui hiji gitu bukan. Tapi dari Safa menuju Marwah dihitung 1. Dari Marwah menuju ke Safa dihitung 2. Begitu dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Nanti di sini ada juga bacaan-bacaannya ya. Enggak Pak Ustaz. Lanjut dulu Mas.
Habis ya? Oh ya. Pelaksanaan sa'i. Nah, ini dilakukan setelah kita rangkaian mengerjakan tawaf tadi ya. Ini biasanya saya tanya Pak, dalam ihram itu setelah tawaf kemudian kita sa'i. Itu biasanya kita setelah tawaf pulang dulu ke maktab apa langsung biasanya? Langsung. Langsung ya? Oh, langsung. Ini butuh ini yang namanya tadi persiapan jasmani dan rohani harus kuat ya. Harus sehat, hati-hati ya. Kalau yang sekarang sering-sering sakit, nanti mungkin segera berobat kemana yang cocok gitu ya. Kemudian persiapan bawa obat-obat yang biasa dipakai sehari-hari. Nah ini penting ya, karena pelaksanaan tawaf pagi gelap ya, itu sama saja seperti kita habis kerja. Setelah selesai, kemudian tadi katanya minum air zam-zam sambil berdiri, alhamdulillah dan sebagainya, lanjut ke sa'i ya. Itu dilakukan setelah tawaf. Yang kedua, sa'i dilakukan 7 kali putaran sesuai dengan tadi ya. Dimulainya bagaimana Pak? Kalau dimulainya dari marwah dulu gitu ya, jangan dibalik-balik karena dalam rukun itu nanti ada yang namanya tertibah ya. Sama, tawaf juga sama ya. Ngitungnya muter melawan arus gitu ya, itu nggak boleh ya, harus putarannya harus mengikuti. Begitupun pelaksanaan sa'i harus dimulai dari sofa dulu ya, kemudian membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ini karena ini adalah ayat suci Al-Quran. Amit Pak Ustadz, ini kelewatan terus ya. Nah ini termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah ini ya, bisa dicari nanti ya. Karena kita dianjurkan setiap membaca lafaz Al-Quran maka awalilah dengan ta'awud ya, meskipun di sini ditulisannya cuma inna sofa wal marwata min sya'airillah, tapi didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, baru inna sofa wal marwata min sya'airillah ya. Ini menuju bukit Sofa membaca ini ya. Kemudian yang keempat ya, bila kita sudah di atas bukit Sofa dan Marwah, kemudian ini sama Bu, kita sudah sampai ke Sofa atau ke Marwah, ini kan bukit ya, gunung tidak terlalu tinggi namanya bukit ya. Kalau gunung yang ada di wanita bukan gunung ya Bu, itu meskipun menonjol bukan gunung ya. Nah, biar tidak ngantuk ya. Kalau kita sudah sampai di Sofa dan di Marwah, itu merupakan bukit. Nah, kemudian kita dianjurkan menghadap kemana Bu? Nah, menghadap kiblatnya kita di mana? Kalau dari Indonesia menghadapnya ke barat. Nah, berarti kita nanti tanya sama mutawif ya. Kalau kita misalnya kan sudah gedung semua ya Pak. Nah, sudah gedung semua. Masih kelihatan Pak? Soalnya ini saya yang terdekat belum. Kalau masih kelihatan berarti kita harus mencari ya. Oh, yang mana Ka'bah? Berarti kita disunahkan menghadap kiblat. Berarti kita menghadap kepada Ka'bah Bu. Karena kiblat kita adalah Ka'bah misalnya. Jadi itu ulah pas saya. Pan ieu mah nganyang ngetan. Ngulona ka ditu. Ari ngulon mah lamun di Indonesia. Tapi lamun di ditu misalnya urang aya sawetaneun, urang aya sakuloneun Ka'bah, itu nyarepna ngetan ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi kiblat itu bukan arah mata angin, tetapi arah melihat Ka'bah. Ini harus jangan sampai disamakan sama di Indonesia. Pas saya orang nyarepkan itu ngulon cenah. Ka'bah mah itu paling ditu gitu teh. Jangan begitu. Jadi yang namanya arah kiblat itu patokannya Ka'bah. Nah, kemudian setelah ada di bukit Sofa dan Marwah menghadap kiblat atau Ka'bah, kemudian yang keenam dilanjutkan apa? Memuji Allah dan mengagungkannya sebanyak 3 kali. Memperbanyak doa sambil mengangkat kedua tangan sambil begini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. Ini sebenarnya di sini ada tuntunan juga yang mengharuskan. La ilaha illallah ada ininya, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di sini ini ya penjelasannya ya. Nanti kita deh. Konfirmasi coba. Ada dasar hukum di buku itu ada nggak? Ada yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali.
Ada nggak Mbak? Yang kemarin gimana Mbak? Yang terbaru Mbak? Kayak gini aja ya. Nah. Mungkin karena ini sudah ada lafaz la ilaha illallah wahdahu. Ada ya? Nah, berarti panduannya Allah Akbar 3 kali ya. Nah, berarti gini, berarti saya ilmunya masih seger meskipun ini asli dari sana ya. Ini punten Bu, karena saya juga ngaji begini punten. Insya Allah bukan karena saya paham dengan ilmunya, tapi saya ngaji juga Bu. Ya, saya ngaji, saya belajar ilmunya tentang umroh, maka kita sampaikan kepada jamaah di sini. Jadi nanti ini ada bacaan tambahan di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu. Oh, bukan. La ilaha illallah wahdahu. Saya matanya ini, minta di ini. Anjaza wa'dah ya, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu nanti dalam buku panduan sudah ada ya. Kemudian kita nanti baca sesuai dengan buku panduan. Tapi tadi ada Allahu Akbarnya betul ya? Halaman 8 Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat di halaman 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Gampang lah ibadaan kan sokan sering adenge ya. Kalau lebaran kan kita sering dengar. Hanya kita karena memang jarang terbiasa jadi agak-agak lupa sedikit. Tapi nanti setelah ada buku panduan, insya Allah kita mutolaah masih ada waktu ya. Katanya ada itu Pak, bisa pakai doa yang pendek misalnya Robin Fir Warham. Itu nanti pada saat sa'i Bu. Ini apa tadi? Ini pada saat sa'i tapi lagi ada di puncak gunungnya ya. Nanti kalau lagi lari-lari itu kan yang itu ada yang pendek nanti ya. Nanti ada panduan. Ya ada. Ikuti mutawif. Mutawif ya. Kemudian yang ketujuh, ini teori harus kita pahami dulu ya Bu ya. Yang ketujuh, mengulang doa di atas sampai 3 kali dan kemudian selingi dengan doa pribadi masing-masing. Ini Ibu di sini adalah termasuk salah satu tempat mustajabah nggih Pak Ustadz. Setelah ini dibaca 3 kali, kemudian kita mendoa sesuai dengan doa pribadi masing-masing. Misalnya, yang pengen sugih, mangga minta kekayaan. Yang pengen pinter, mangga minta. Yang pengen sembuh, pengen waras, pengen sehat, mangga minta. Yang punya anak, belum punya cucu, supaya bisa punya cucu cepat, juga didoakan di sana. Ya. Yang misalnya lagi mendukung 01 supaya menang, didoakan di sana ya. Ini boleh, iya Bu. Ini soalnya punten, ini sekali lagi siapapun yang memilih 01, 02, 03 itu hak Ibu. Tetapi ini jadi ada hadis sedikit. Kita dalam kondisi sofar begini Pak ya, kita umroh, nanti kita rombongan dalam bis. Itu harus ngangkat 1 imam, 3 orang saja harus ngangkat imam Pak dalam hadis. Ketika kita bersofar, perjalanan 3 orang saja harus ngangkat imam 1. Syaratnya apa? Yang paling paham tentang bacaan Quran dan fasih bacaan Qurannya. Itu akidah Islam. Apalagi ini memilih imam berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi melebihi dari bobot perjalanan 3 orang. Berarti kita harus apa? Milihnya harus yang, coba nanti KPU-nya suruh ini, coba disuruh maca nupang fasehna lamun ngimama nu endi gitu teh. Itu yang coblos. Ya. Saya teh nuduhkeun hiji apa 2 apa 3 gitu ya. Ini tina rata-rata Mas tadi ada. Itu ini jangan tengah saja, katanya enaknya tengah. Itu mah kalau yang enak, tapi kalau yang enak yang mana dulu Bu? Ini sih sedikit ya, cuma apa namanya, mangga silahkan lah, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, itu menjadi hak pribadi. Tetapi ini adalah akidah. Sekali lagi, memilih imam itu barometernya adalah orang yang paling paham dan paling fasih terhadap bacaan Al-Quran. Itu saja. Lanjut Mas.
Nah, ini sa'i ya, tata caranya ini seperti ini, bisa dilihat gambarnya. Nah, yang perlu diketahui bagi laki-laki ya, dengarkan dulu. Yang bagi laki-laki mohon diperhatikan, nanti ada tanda lampu hijau ya. Itu disunahkan agak lari-lari kecil untuk yang laki-laki. Untuk ibu-ibu itu tidak diharuskan ya Pak Ustadz ya. Terus Mas, lanjut Mas. Nah, kalau sudah selesai tahallul tadi hitungan sudah selesai sa'i gitu ya, ini kita melaksanakan tahallul. Nah, di sini ritual terakhir dalam umroh yang menandakan berakhirnya ibadah umroh dan kembali halal seperti sedia kala sebagaimana sebelum ihram. Artinya yang tadi dilarang pada saat berihram berarti kita halal ya. Misalnya ini kita bertahallul dapat dilakukan dengan dua cara. Ini halq atau mencukur rambut hingga bersih atau gundul. Yang kedua taksir ya, memendekkan rambut secara menyeluruh ya. Ini kalau wanita ini biasanya dipotong sepanjang ujung jari saja. Ini ada tafsir, ini harus begini. Memendekkan rambut secara menyeluruh berarti tegundul. Kalau istilah orang ABG sekarang ABC ya, ABCD. Abri bukan, cepak doang. Ya, ABCD gitu ya. Jadi dipendekkan tapi rata sama panjangnya gitu ya. Kalau 1 cm 1 cm semua. Itu boleh. Tapi ada juga yang sampai dicukur gundul habis. Konon ada. Ini lucu, nggak pernah digundul, soalnya baru lihat digundul, jadi ketawa sendiri Bu. Ya. Nah ini yang sekarang itu tempat tahallul di mana Pak? Ada disediakan di sana? Di luar-luar Pak. Di luar-luar. Kalau setelah itu dari Mutawif aku potong di bawah pasir Zam-Zam. Ada ya, ada yang Pak. Di biasanya yang itu ikut dengan mutawifnya untuk cukur bersama gitu. Tapi kalau yang perempuan biasanya dibawa mutawif masing-masing atau di kamar masing-masing. Antar jamaah apa gimana? Antar jamaah gitu. Oh iya. Perempuan-perempuan. Nah, ini berarti kan kalau ini kan teknisnya ini ya. Kalau begitu nanti wanita dipotong sepanjang ujung jari saja. Ini pengertian sepotong ujung jari ini ya. Ujung jari itu mana? Kalau ujung jari ya ini ruas ya. Ruas jari pertama. Nah kalau misalnya yang namanya ujung jari itu berarti ini satu ruas jari. Itu namanya ujung jari. Ya kurang lebih sesenti lah. Tapi nu jarina panjang ya kuduna ngukurnya jari sorangan Bu. Misalnya ibu ngukurnya jeung jari budak nu boncel gitunya beda dengan ini. Ukurannya ukuran jari tangannya ibu. Coba nanti untuk supaya abdol, ini ujung jari kita berapa kira-kira kalau diukur 1 cm berarti kan sekitar 1 cm. Jangan ibu rambutnya diukurnya aya budak cebol, coba tong hade tong gitu teh. Jangan ya. Tapi ujung jari sendiri. Nah, kemudian kalau yang tafsir yang pertama itu memendekkan rambut secara menyeluruh. Misalnya kalau 1 cm semua dipotong ini ya. Potong, kalau di sini kan ada mesin cukur yang sudah ada aturan itunya. Gigi pengukur potongan rambutnya ya. Tapi kalau mau digundul juga nanti bisa menghubungi mutawif lah ya. Makanya saya tanya yang sudah ini. Berarti gitu ya teknisnya. Nanti mutawif mungkin mengantar ya. Tapi kalau tahallul setelah selesai kan langsung di tempat itu juga. Berarti harus bawa alat gunting. Iya bawa. Kalau yang perempuan terserah mau di toilet setelah tahallul, setelah sa'i atau pulang ke kamar lalu dipotong juga apa. Kalau yang laki-laki biasanya ngikut sama mutawif. Mutawif ya. Itu hanya karena untuk menjaga aurat ya. Aurat wanita kan itu teknisnya. Tapi kamar mandinya tekniknya dekat nggak dari ini? Kalau dekat berarti langsung aja, karena ini jujur gini. Karena syariat itu begitu selesai jangan sampai terhalang. Soalnya kini khawatir kalau sampai ke maktab atau ke hotel, jangan-jangan kita tergoda. Belum tahallul kita sudah beli belanja, jangan sangu gitu deh. Kadang-kadang wanita tuh kadang-kadang nafsunya gede Bu, ya. Nah, itu kalau misalnya itu kan bisa deh ini. Nanti kalau kayak gitu sebenarnya ini kan ujung rambut itu kan aurat. Ini nggak boleh, harus di ruang tertutup. Kalau terbuka gini, itu ada laki-laki masih lihat tuh, ya. Itu kalau bisa dihindari.
Ya. Kalau keluar dari SAI itu banyak yang nawarin jasa-jasa potong rambut, tapi dibanderol dengan harga mahal. Oh gitu. Itu jangan mau. Nah ini pengalaman. Ini ternyata ada joki-joki potong rambut dan joki ke mencium Hajar Aswad. Karena ibadah itu tidak ada istilahnya, apalagi kita menyuap ke orang supaya bisa mencium Hajar Aswad, ini sesuatu yang dilarang. Ini nanti sebenarnya dalam tambahan. Nanti saya sampaikan di tambahan aja ya. Intinya sudah paham ya? Berarti kalau halq itu mencukur gundul, kalau taksir itu ada dua. Memendekkan rambut secara menyeluruh, kemudian yang kedua dipotong hanya sepanjang ujung jari saja. Itu saja untuk mudah difahami. Next Mas, coba Mas. Ada lagi nggak? Nah, sampai di sini ada pertanyaan gitu loh. Nah, nanti gantian. Pertanyaan mungkin saya minum, yang jawab mungkin Pak Sabroni. Ayah, monggo.